Ahmad Dhani bagikan warisan untuk Al dan Dul. Netizen pertanyakan sikapnya kepada putra-putri Mulan Jameela. Ahmad Dhani baru-baru ini mengungkapkan rencananya untuk membagi harta kepada ketiga anaknya dari pernikahan dengan Maya Estianty, yaitu Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jailani. Dalam unggahan yang memperlihatkan momen ketika Ahmad Dhani menyampaikan wasiat tersebut tersebar luas di media sosial dan menarik perhatian publik. Dhani menyebutkan bahwa rumah yang saat ini ia tempati bersama Mulan Jameela akan diberikan kepada putra sulungnya Al Ghazali. Rumah yang dimaksud dikenal dengan sebutan Rumah Mataram terletak di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rumah tersebut memiliki arsitektur Eropa yang unik dan didominasi oleh warna hitam, menjadikannya salah satu bangunan yang terkenal di kawasan tersebut. Ahmad Dhani mengatakan bahwa dia akan memberikan rumah itu kepada Al Ghazali sebagai bagian dari warisannya. Selain itu, Ahmad Dhani juga merencanakan untuk memberikan sebuah rumah kepada El Rumi, anak keduanya. Rumah tersebut berlokasi tidak jauh dari rumah hitamnya. Menurut Dhani, rumah yang berada di depan rumah hitam itu akan menjadi tempat tinggal El Rumi di masa depan. Sementara itu, Dul Jailani, anak bungsunya, akan tinggal bersama Maya Estianty, ibunya. Dhani menambahkan bahwa Dul akan menemani Maya di rumahnya, menandakan bahwa ia ingin Dul tetap dekat dengan ibunya setelah dewasa. Banyak yang mengomentari keputusan Ahmad Dhani dan menyoroti fakta bahwa Dhani tidak menyebutkan apa-apa tentang pembagian warisan untuk putra-putrinya dari Mulan Jameela. Roy Kiyoshi akui dibayar puluhan juta per jam untuk meramal masa depan pelanggannya. Peramal kondang yang sering ada di layar kaca yakni Roy Kiyoshi mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendapatkan bayaran yang cukup tinggi untuk melakukan konsultasi yang ia lakukan. Hal ini diungkapkan dari video podcast. Pada akun channel pribadinya Robby Purba, ia berkesempatan hadir ke tempat di mana Roy Kiyoshi melakukan prakteknya sebagai peramal kondang. Pada tempat tersebut terlihat banyak sekali boneka-boneka yang dipajang oleh Roy sebagai alat-alatnya dalam menjalankan praktek spiritualnya. Robby pun menanyakan kepada Roy berapakah harga yang ia patok untuk seseorang dapat melakukan praktek dengan dirinya. Roy pun menjawab bahwa sebenarnya ia menggunakan sistem pembayaran yakni menggunakan waktu, seperti per 1 jam, per 30 menit, dan per 15 menit. Namun Roy tidak mau membeberkan berapa tarif harga dari prakteknya tersebut. Namun ia bilang tarifnya cukup fantastis atau sangat tinggi, dalam batas waktu tertentu bisa mencapai puluhan juta. Tidak hanya itu, ia mengatakan bahwa sedang melakukan konsultasi dan melewati batas waktu yang sudah disepakati sebelumnya, maka akan ada biaya tambahan. Robby pun terlihat tercengang dengan tarif pembayaran yang dilakukan Roy. Robby menanyakan apa saja yang dilakukan oleh Roy jika ada pasien datang. Roy mengatakan bahwa kebanyakan pasien datang kepadanya adalah yang ingin menerawang nasibnya di kemudian hari. Biasanya ia menggunakan kartu tarot untuk menerawang bagaimana nasib pasiennya. Tidak hanya itu, banyak pasiennya yang berasal dari kalangan pengusaha yang ingin mengetahui bagaimana perusahaannya tersebut di masa depan. Tidak hanya itu, yang paling sering adalah penyanyi dangdut. Roy bilang bahwa biasanya penyanyi dangdut sangat sering datang ke tempat prakteknya untuk menerawang atau meramal kehidupannya di lain hari. Meski begitu, ia tidak mau menyebutkan nama-nama dari pasiennya tersebut karena sudah menjadi privasi semua orang. Tak hanya yang datang untuk menerawang nasib saja, banyak orang yang datang kepada Roy untuk berobat karena penyakit yang diakibatkan oleh santet atau korban pesugihan.